Yahudi adalah agama atau keturunan? Itu pertanyaan yang kedua. Yaitu keduanya. Kenapa keduanya? Jadi orang pasti akan kaget. Mereka berpikir bahwa Yahudi itu kan agama gitu. Jadi gampang aja gitu ya, bolak-balik masuk ke agama Yahudi terus keluar lagi kan. No, Yahudi sebenarnya adalah keduanya. Ya. Kenapa? Ya karena yang pertama, waktu Tuhan memberikan janji kepada Abraham, dia bilang bahwa aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, bukan agama yang besar. Artinya pada akhirnya bangsa yang besar yang keluar dari dianya itu berpegang pada satu ketuhanan yang sama dengan Abraham, yaitu Ibrani ini gitu loh. Dan yang kita udah bahas sampai ke ortodoks ini gitu, yang berkembang namanya itu menjadi sampai ortodoks ya kan. Jadi janjinya Tuhan adalah bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, bukan agama yang besar, ya kan? Nah, dan sekarang setiap orang Yahudi, kalau kita ambil tes DNA di myheritage.com, semua orang bisa ke sana kalau mau ya. Saya tidak mendapat komisi untuk mempromosikan, tapi saya kasih tahu bahwa semua orang yang mau tes DNA bisa tes DNA di myheritage.com. Kenapa myheritage? Karena myheritage.com itu dimiliki sebenarnya oleh itu dibikin oleh orang Israel. Orang Israel di salah satu universitas mereka ya. DNA test ya, MyHeritage. Oke, nah ketika seseorang mentes DNA-nya mereka, dia itu bisa ketahuan gitu, bukan hanya apakah dia Yahudi atau tidak, tetapi Yahudinya yang kayak apa? Apakah Yahudi Ashkenazi kah? Apakah Yahudi Sephardi kah? Atau apakah Yahudi Yemen kah? Itu sampai jelas sekali bisa muncul di situ. Artinya apa? Artinya itu memang Yahudi itu memang adalah keturunan. Kalau Yahudi itu hanya agama itu tidak muncul di dalam DNA, ya kan? Dia tidak muncul dalam hasil tes DNA-nya MyHeritage. Yang keluar justru Ashkenazi Jewish, Sephardi Jewish. Dia keluar, muncul di dalam tes DNA-nya. Itu menjadi bukti bahwa Yahudi adalah agama dan juga keturunannya. Seperti misalnya bapak saya waktu tes DNA di MyHeritage, ternyata muncul tuh Ashkenazi Jewish-nya, oke? Dan semua orang bisa cek di situ. Nggak mahal kok, cuma $80. Tapi harus di shipping, harus kirim ke sini, tes DNA terus kirim lagi ke sana. Dan yang kirimnya lumayan mahal, bisa $50 sekali jalan. Oke, lanjut. Nah, dan satu hal lagi, semua orang di Israel itu tahu bahwa itu seperti royal blood. Menjadi Yahudi itu menjadi seperti apa ya, darah biru, ibaratnya seperti itu. Ada salah satu orang Yahudi Baghdad yang lahir di Surabaya, besar di Surabaya, kemudian sesudah tahun berapa ya itu ya, dia akhirnya pergi meninggalkan Indonesia, terus hidup di Singapura gitu. Dan keluarganya itu banyak yang, ada yang di Australia, ada yang di Israel, ada yang di Amerika, pokoknya dan seterusnya gitu. Tapi dia cerita bahwa dia bilang begini ya mas saya, dia tahu bahwa saya ini harus konversi karena yang keturunan adalah bapak bukan ibu, maksudnya yang bisa dibuktikan. Dia bilang begini, saya tahu bahwa semua orang yang konversi misalnya ke Yahudi itu, dia itu sangat struggle, dia bilang begitu. Mereka pasti struggle lah, bergumul, hidupnya susah gitu loh. Hidupnya perjuangan banget gitu, ibaratnya seperti itu. Dan dia bilang bahwa sementara saya sendiri, saya tuh kayak darah biru, lo lihat aja gitu. Dia bilang gini, kamu lihat aja saya ini, misalnya besok mau diundang pernikahan katakanlah di Brazil. Pernikahannya di mana? Di yacht gitu, di yacht. Jadi di kapal pesiar mereka milik kapal pesiar mereka, milik keluarga. Dan dia masuk aja bolak-balik keluar, masuk istana, masuk ini segala macam. Dia dengan gampang aja kesana kemari gitu loh. Dan dia bilang, saya tahu karena kamu mereka yang convert itu tidak punya kemewahan seperti itu gitu loh. Sementara saya yang udah berdarah biru, yang dalam tanda petik berdarah biru, yang memang keturunan, dia punya akses kemana-mana gitu loh. Jadi itu salah satu yang
menunjukkan bahwa memang Yahudi itu bukan cuma sekedar agama tetapi juga keturunan. Ada sense of kekeluargaan yang sangat kuat, sehingga kalau kamu menjadi anggota keluarga kita, itu udah aman lah gitu loh ya. Terus waktu di Israel, ini bulan Maret ini saya akan kembali ke sana. Di Israel itu saya ketemu beberapa orang yang sangat kuat Torahnya, ya kan? Dia sangat kuat Torahnya, dia sangat ini ada satu kelompok lah yang Haredi lah, lumayan cukup Haredi. Nah, mereka itu sangat kuat belajar Torahnya, sangat pintar, sangat bijak dan seterusnya. Ketika ditanya, apa pendapat kamu tentang seorang convert atau seorang yang yang bukan keturunan tetapi akhirnya menjadi agama Yahudi misalnya, dia mengatakan bahwa wah, saya sangat menghargai itu, saya sangat menghargai karena itu kan seperti Abraham, katanya itu seperti Abraham yang memulai semuanya itu, yang tadinya nggak punya background, latar belakang bertuhan satu. Tadinya kan latar belakangnya keluarganya itu adalah penyembah berhala, ya kan, tapi ternyata dia bisa berbalik kepada Tuhan ya. Nah, jadi bagi mereka itu sesuatu yang terpuji, sesuatu yang itu hebat sekali adalah kalau seseorang mau bisa jadi Yahudi, akhirnya benar-benar menjalankan dan taat menjadi Yahudi. Mereka salut lah, benar-benar menghormati. Tetapi ketika ditanya, oke, terus kalau misalnya seseorang convert atau seseorang yang yang pindah agama itu, dia mau menikah dengan salah satu anak kamu atau salah satu putra atau putrimu, gimana? Dia bilang, oh jangan. Kenapa jangan? Karena dia bilang karena ini masalah keturunan gitu. Dia mau supaya benar-benar pure breed gitu loh. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya dia nggak mau sampai keturunannya itu ada darah lain lah ibaratnya. Jadi karena dia merasa ya ini udah murni lah, keturunan murni Yahudi seperti itu. Dan itu kontroversinya pernikahan antara Yahudi dan convert. Nggak semua orang seperti itu, tapi semakin tajam Torahnya itu, semakin kuat dia seseorang itu di dalam Torah, dia semakin berpikir seperti itu. Tidak semua, tapi itu sangat umum. Nah, bagi mereka yang tadinya sekuler dan akhirnya menjadi Baal Teshuvah itu artinya mereka yang tadinya sekuler terus akhirnya semakin beriman dan semakin taat. Bagi mereka nggak masalah untuk menikah dengan convert misalnya. Kenapa? Karena mereka sadar, saya sendiri juga bejat kok sebelumnya gitu loh. Nah, jadi itu kontroversinya. Jadi kita sangat melihat bahwa baik di dalam komunitas Yahudi sendiri maupun di dalam Alkitab maupun secara DNA itu semuanya sepakat bahwa Yahudi adalah agama dan keturunan, bukan cuma agama doang.